Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS. Yang lainnya sudah saya berikan sedikit materi dari kemarin. Sebelumnya saya ingin mengecek dulu, kira-kira hari ini ada nggak yang izin? Berapa? 1. Namanya? Sakit berapa hari? 2. Ya, semoga lekas dulu ya. Selanjutnya langsung saja. Hari ini coba kamu buka atau kamu keluarkan buku pelajarannya dan PS-nya, ada buku paket dan lainnya. Sesuai dengan judulnya, kamu buka halaman 18 paket ya. Yang di pemanfaatan sumber daya alam. Sudah semua? Mungkin di kelas 7 sudah mengenal juga istilah sumber daya alam. Ini sebagai materi awal, kira-kira ada nggak yang bisa mengartikan sumber daya alam itu apa? Siapa yang berani mengartikan? Silakan tulis atau apa? Coba namanya. Iya, Pak. Daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Iya. Jadi sumber daya alam itu, ya silakan ditepuk tangan dulu. Yang berani menjawab, berarti ada nilai tersendiri. Bagus. Intinya segala sesuatu yang ada di permukaan bumi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada kesempatan hari ini nanti yang akan kita pelajari selain sumber daya alam ini ada tujuan yang akan kita selesaikan. Maaf. Dua. Tujuannya materi yang akan kita bahas atau kita capai hari ini diantaranya ini. Kalau yang nomor 1 sudah kemarin, yang ini yang kita akan bahas nanti nomor 2, menjelaskan potensi dan pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian merefleksi dampaknya tetap perubahan iklim. Itu nanti tidak akan pada hari 2, tetapi dipahami secara urutan dulu. Kita sampai yang pemahaman tentang pemanfaatan sumber daya alam yang tadi sudah disebutkan oleh teman kamu adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebetulnya dari pengertian tadi, sumber daya alam itu kan banyak macamnya ya. Di antaranya apa? Hutan, apalagi? Tambang, apalagi? Laut atau kemaritimannya. Dari yang bermacam-macam tadi, itu memang bisa digolongkan ada
tiga macam, yaitu sumber daya alam hutan atau sumber daya alam yang dapat diperbarui atau yang tidak dapat diperbarui. Alasannya apa? Ya, bisa tersedia kembali dalam waktu yang singkat. Ada yang bisa memberi contoh? Apa? Kayu. Kayu yaitu produksi ikan ya, hasilkan kayu. Ya, kayu memang itu termasuk tumbuhan atau yang hidup ya. Berarti memang kalau ditebang biasanya akan tumbuh tunas muda lagi dan seterusnya. Itu yang dapat diperbarui. Kemudian yang tambang itu kira-kira apa? Batu bara, emas, perak. Itu semua bisa atau tidak? Bisa. Itu pekerjaannya itu. Kita lihat saja ini hanya sebagai contoh. Intinya sumber daya alam itu menurut kelestariannya ada 3 tadi. Nah, yang punya buku nanti bisa ditambahkan bicarakan ditambah sumber daya alam menurut kelestariannya. Tari berarti itu nanti menurut ya intinya sumber daya alam itu bisa dinikmati oleh generasi berikutnya atau tidak. Itu ada 3. Tadi ada hutan, tambang, dan kemaritiman. Kita bahas yang pertama dulu. Tadi sudah disebutkan hutan ya. Ini mungkin hutan. Ini pengertian yang sudah disebutkan tadi, siapa namanya ini lupa. Ini dia. Sumber daya merupakan segala sesuatu yang ada di muka bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian potensi sumber daya alam ini mencakup hal yang ada di udara, daratan, dan perairan. Kemudian yang menurut kelestariannya ini dibedakan lagi menjadi 2. Tadi ada yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Bahasa geografinya seperti itu. Yang dapat diperbarui artinya apa itu? Renewable resources, atau itu yang pakai bahasa Inggris. Nah, contohnya sudah kamu sebutkan tadi. Saya tinggal menambahi apa yang sudah kamu sebutkan. Karena mungkin tadi mana sudah belajar. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non renewable resource. Contohnya apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya apa? Air, tanah, dan hutan. Tadi sebutan teman-teman juga ada hutan. Jadi itu semua sumber daya alam itu sebetulnya sudah tersedia di lingkungan kalian masing-masing. Tanah dikatakan dikelompokkan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui. Walaupun bukan itu. Itu artinya gimana? Tanah itu bisa habis nggak? Oh tidak. Tidak. Hanya mungkin pindah tempat. Karena apa? Erosi terbawa oleh air ya. Kemudian ada abrasi, erosi yang disebabkan oleh apa? Gelombang air laut. Air juga begitu, tidak bisa habis, hanya pindah tempat. Mungkin bisa kita mengerti tentang siklus apa? Hujan atau hidrologi. Itu hanya
putaran, pindah tempat saja. Selanjutnya ini yang sudah saya kelompokkan tadi. Berikut ini potensi sumber daya alam di Indonesia menjadi 3. Satu, ada hutan, abang, dan pemukiman. Kita mulai yang pertama, hutan. Pernah hutan? Ngapain? Hutan itu ada fungsinya enggak? Kira-kira untuk apa? Fungsi? Kayu, udara segar, ya bukan? Jadi ke hutan itu memang sangat perlu untuk saat ini, karena mungkin untuk sebagai penyegaran dan kita mungkin setiap hari menghirup udara yang kurang bagus atau kurang bersih, ya sekali-kali wisata ke hutan. Hutan itu sendiri menurut buku kalian dibagi menjadi berapa? 3 ya. Yang pertama hutan apa? Hutan produksi. Berarti hutan itu menghasilkan apa? Bahan baku. Apa? Ya, hasil hutan apa? Kayu. Sekali. Apa namanya? Nanas. Bagus. Kayu. Kayu itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia juga sebagai bahan bangunan, furnitur atau tidak kursi dan sebagainya. Kemudian hutan produksi itu sendiri artinya apa? Itu artinya apa? Hutan yang sengaja diambil kayunya atau hasilnya. Selain kayu apa? Rotan. Sudah tahu rotan? Belum. Rotan itu tumbuhan juga, tetapi yang menjalar, merambat seperti ular. Itu juga dapat dimanfaatkan dalam arti ekonomi sebagai bahan baku untuk membuat gelas kursi. Kemudian hutan yang kedua apa? Hutan lindung. Artinya melindungi sistem daya lingkungan hidup. Sistem daya lingkungan hidup berarti yang menjaga apa? Lingkungan seperti mencegah erosi, apalagi banjir, mengatur tata air. Ya, air itu bisa tetap ada jika hutannya itu subur. Sebagai contoh, mungkin di lingkungan ada pohon besar. Pohon apa itu? Mungkin ya. Nah, pasti bawahnya ada sumber mata airnya. Pada musim kemarau pun tetap ada. Aku tidak mati, hanya berkurang. Itu karena hutannya atau tumbuhannya terjaga, sehingga akar-akarnya itu bisa menyimpan sirkulasi air. Akhirnya air yang ada di bawah itu tidak kering atau habis. Hutan yang ketiga apa? Konservasi. Konservasi itu artinya dalam buku Anda apa? Coba dibaca. Nah, ya, melindungi ekosistemnya. Maka di sini ada 2 istilah, yaitu kawasan suaka alam dan pelestarian alam. Suaka alam ini biasanya melindungi tentang satwanya,
dari sumber daya hutan tadi itu kan ada untuk misalkan dijaga agar tetap lestari, tidak habis. Bagaimana caranya? Ya, nanti kita bahas ya berikutnya. Hutan sudah, sekarang sabar. Untuk selanjutnya ini sebagai awal saja, tambang tadi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sehingga tidak dapat, sehingga bisa habis. Untuk ini dalam kegiatan pertambangan, dalam materi kita saat ini, tambang itu menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dibagi berapa? 3. Golongan A, B, C. Golongan A itu apa? Strategis. Ini untuk pertahanan dan keamanan negara. Contohnya minyak bumi dan gas. Itu sesuai dengan buku Anda. Bisa ditambah, tidak hanya minyak bumi. Kemudian yang golongan B atau vital, ini artinya bahan tambang untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Contohnya emas, perak dan tembaga. Emas saya yakin pasti semua orang suka. Apa di sini ada yang nggak suka emas? Biasanya perempuan itu emas penting untuk mempercantik. Ya. Ada yang ngantuk? Ya, karena yang terakhir itu ngantuk. Ya, untuk jangan tuh kira-kira ada nggak yang mau speakingnya? Siapa yang mau ini? Yang pramuka biasanya cukup lebih baik, memimpin anak-anak teman-temannya dengan speaking yang luar biasa. Kalau saya cuma papok ini ya, belum ini. Ya, perlu. Semangat ya. Ya, karena ini ngantuk jam terakhir, speakingnya sedikit aja. Saya mendapatkan ini dari teman saya. Saya terapkan di kelas ini. Ada 3 gerakan. Siap ya? Siap? Saya begini. Kamu bilang apa? Ini permainan badminton ya. Permainan badminton. Badminton itu alatnya apa? Terus? Terus? Net. Ada 3 kan? Ini 3-3-nya nanti saya kodenya, saya beri kodenya, kamu yang menyebutkan. Kalau saya bilang begini ya, kamu bilang apa? Net. Kalau begini, pakai. Kalau begini, banyak bayangan kan? Nah, 1, 2.
Ayam Lanjut. sembilan. Ini saya kasih satu tugas yang saya sedang tadi, silakan untuk dikerjakan. Oke. Tentang sumber daya alam tadi yang bukan yang ada di sekitar kalian tadi. Ada tanah, ada air, ada udara, ada apa lagi? Pokoknya lingkungan di sini ada gas. Kalian ini ada pasir, ada batu. Ini saya kasih tugas kelompok ya. Sudah ada kelompoknya? Belum. Ya, sambil buat kelompoknya silakan. Ini saya bagi. Sekarang buat kelompoknya bebas. Ya, satu kelompok 5 siswa. Silakan. Bebas ya, ada lagi perempuan atau apa. Intinya harus punya kelompoknya. Ayo bergerak. 5 menit, 5 menit, selesai. Ya,
Saya
Siapa yang sudah selesai? Kasih waktu lagi. Ayo selesaikan. Nanti salah satu kelompoknya bisa presentasikan di depan kelas sesuai hasil diskusi kalian nanti. Silakan salah satu guru yang selesai mempresentasikan di depan kelas, yang lain mendengarkan di kelompok 1. Silakan maju. Silakan kelompok 1, yang lain untuk mendengarkan. Yo, perhatikan depan semua. Silakan dimulai.
hewan sebagai sumber makan. Tiga apa yang dapat disajikan sumber daya alam habis, makhluk hidup akan berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat, apa yang biasa kita lakukan untuk menyelesaikan sumber daya? Mengambil sumber daya alam sebetulnya menghentikan proses eksploitasi, mengeksploitasi alam, dan mengolah atau menggunakan SDA dengan baik. Sebelumnya saya bertanya, Siapa biasanya? jika tidak ada kali bersama berdua Lanjut kelompok 2. Ini ya. Dua. Selesai? Silakan. Yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan dan sebelumnya dari Bapak Bupati. Sebelumnya intinya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Sabina Ringaisi dari absen 29. Saya Ana Sabidin dari absen 4. Saya Alif Nurita dari absen 2. Saya Alia Bibia dari absen 4. Sekarang saya akan memperkenalkan hasil kerja kelompok. Apa saja kebanyakan komponen sering kita jumpai. Biasanya adalah air, tanah, dan sinar matahari. Aspek kedua, bagaimana cara kita menginstalasikan sumber daya alam air? Satu, air. Digunakan sebagai plta. Dua, untuk menyediakan air. Cara Apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam? Tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, menanam hutan kembali, atau melakukan reboisasi. Sekian saja yang mau kami sampaikan. Pertanyaan. Terus, kayak Termasuk dari mengeksploitasi hutan itu seperti apa ya? Contohnya kayak kita nembangin kayu kebanyakan terus gak ditanam kembali kita dari Nah, ini sudah dibagi, ada 2 kelompok yang sudah membagi di sini. Untuk yang selanjutnya nanti pada video berikutnya kita mempresentasikannya lagi. Untuk hari ini kita menyimpulkan bahwa yang sudah diuraikan oleh kelompok 1 nomor 2 tadi intinya sumber daya alam itu
habis ya? Habis karena dia apa? Eksploitasi atau digunakan dengan sembarangan, sehingga akan habis tidak pada waktunya, bisa dikelanjutan. Untuk itu perlu adanya penjagaan agar tidak habis diapakan digunakan dengan baik. Hari ini saya bikin pelajaran saya bikin belum selesai. Untuk itu kita berikan nanti pada pertemuan berikutnya. Dan sekarang saya tutup dan apa yang